Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi amin. Zakatul fitri, zakat fitri. Ini ya, kita akan berbicara tentang masalah hukum zakat fitri. Apa zakat fitri ini atau zakat fitrah? Orang mengatakan zakat fitrah juga. Ya zakatul lati yajibu khuruju 'alal muslimin qabla salati idul fitri miqdari muhaddadin. Sha'in min walibi kutil balad ala kulli nafsin minal muslimin. Ini. Zakat fitri ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim sebelum terlaksananya sholat idul fitri dengan kadar zakat tertentu. Berapa kadarnya? 1 sok dari makanan pokok negerinya. Wajib atas setiap jiwa dari orang muslim. Ini ya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin zakain aw unsa minal muslimin. Rasulullah bersabda bahwasanya beliau, kata Ibnu Umar, Rasulullah itu mewajibkan ya zakat fitrah di bulan Ramadan atas semua manusia ya. Kadarnya 1 sok min tamrin dari kurma atau dari gandum. Nas ini siapa? Ya orang yang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. An-nas ini ditahsis semua orang Islam. Orang kafir enggak masuk. Baik orang Islam itu adalah orang merdeka, budak sekarang sudah enggak ada berarti. Tinggal 3 ini, merdeka, terus laki-laki atau perempuan. Wa yukhrijuha al-ailu amman talzimuhu nafqatahu, ini ya. Dan mengeluarkan ya kepada zakat al-ailu, kepala keluarga ini ya. Kepala keluarga al-ail, orang ya, mengeluarkan zakat orang yang wajib ia kasih nafkah. Jadi kalau suami, dia wajib mengeluarkan zakat istrinya dan juga anak-anaknya, karena istri dan anaknya itu nafkahnya ada dalam tanggung jawabnya. Hukmuha, hukum zakat fitri. Syartu wujubiha huwal yasar. Syarat wajibnya zakat fitri itu gampang. Amal faqir al-mu'sir alladhi lam yafdul an kutihi wa kuti man fi nafqati lailal atal-id wa yawmahu syai'un fala tajibu alaihi zakatul fitri li'annahu ghairu qadirin. Syarat wajibnya zakat fitrah itu mudah. Maka adapun orang fakir ya, siapa orang fakir itu? Fakir yang sulit ya, yaitu orang yang tidak memiliki kelebihan ya makanan pokoknya, dan juga makanan pokok orang yang ada dalam tanggungan nafkahnya itu. Kapan? Pada waktu malam Lailatul Idul Fitri dan keesokan harinya, maka dia tidak wajib zakat fitrah ya, karena dianggap tidak mampu. Jadi ini batasannya. Jadi orang fakir, orang miskin itu fakir miskin, tidak memiliki makanan pokok yang cukup dimakan di malam hari Idul Fitri dan di siang hari Idul Fitri keesokan harinya untuk dirinya dan untuk keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Itu berarti dia termasuk orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi sebaliknya berhak menerima zakat fitrah. Di sini sebenarnya pembahasan sangat panjang sekali teman-teman berkaitan dengan fakir miskin ini. Kalau dulu itu kan berkaitan dengan ini ya, dulu angkutihi, berkaitan dengan kelebihan makanan pokoknya. Kalau nggak lebih ya pas-pasan misalnya, atau kurang bahkan dia wajib. Lah sekarang itu ukurannya kan fakir miskin itu sudah diukur dari pendapatannya per
per kapita ya, atau pendapatannya per bulan. Jadi kalau per bulan sekian, ini sudah ada ukuran dari BPS misalnya, atau dari bank, dari PBB misalnya itu ya, yang mengatakan siapakah orang yang dianggap orang miskin itu. Adalah mereka yang pendapatannya tiap hari, misalnya kalau PBB itu kalau nggak salah kurang dari $2. $1 anggaplah 15.000, berarti per hari dia itu 30.000, per bulan 900.000. Jadi kalau gajinya satu bulan nggak sampai 900.000, itu berarti dianggap orang yang miskin. Oke, lanjut. Ini yang penting ini dulu paham. Al-hikmatu min masru'iyatiha, ya hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Apa itu? Syara Allah Ta'ala turatul isaiman lawi wal warrafas wa igna'anil masakin anis su'ali fi yaumil idil ladhi yafrahul muslimuna bikudumihi. Allah mensyariatkan ya, mensucikan. Allah mensyariatkan akan sucinya, ya, akan menyucikannya orang berpuasa itu minal lawi warrafas, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Nih. Dan juga Allah itu mensyariatkan ya, menganjurkan, mengundang-undangkan, ngasih peraturan agar orang muslim itu memberikan kecukupan kepada orang-orang yang miskin pada hari raya Idul Fitri itu, agar mereka itu tidak meminta-minta pada hari Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri itu merupakan hari yang kedatangannya itu membuat orang muslim itu bergembira. Jadi kan nggak etis orang muslim satunya bergembira atas datangnya Idul Fitri, sementara orang muslim yang lain itu harus meminta-minta untuk mengisi perutnya yang lapar. Dia gagal bahagia karena lapar sebab tidak memiliki apa yang bisa dimakan. Nah, jadi ini harus ignaan agar ketika kudumul Id ya, datangnya hari Idul Fitri, semua orang muslim baik orang miskin, orang fakir itu sama-sama merasakan kebahagiaan, yafrahul muslimin, kebahagiaan akan datangnya hari kemenangan tersebut. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, sehingga Rasulullah itu bersabda sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aunuhum an tawafi hadzal yaum, cukupkan mereka, cukupilah ya kebutuhan dasar orang-orang miskin itu agar mereka itu tidak berkeliling meminta-minta pada hari Idul Fitri. Waktu wujubiha, kapan kita wajib membayar zakat fitri ini? Tajibu zakatul fitri bidukhuli fajri yaumil id indal Hanafiyah. 1. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan ketika sudah masuk fajar ya. Bidukhuli fajri yaumil id, ketika sudah masuk fajar, hari munculnya fajar hari Idul Fitri. Jadi subuh ini. Subuh di pagi hari pada hari raya Idul Fitri, itu sudah wajib kita itu membayar zakat fitrah. Nih. Bainama yara as-Syafi'iyyah wal Hanabilah anna tajibu bi ghurus syamsi akhir yaumi min Ramadan. Sementara yang kedua, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu mengatakan bahwasanya zakat fitri itu wajib dikeluarkan ketika orang itu sudah masuk pada terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti di malam hari raya Idul Fitrinya. Kalau Imam Hanafi itu di hari raya Idul Fitrinya, di pagi harinya. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali itu, kewajiban zakat fitrah itu dikeluarkan itu ketika orang itu sudah masuk pada waktu maghrib ya, terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Wa ajaza al-malikiyah, itu kewajibannya, itu sudah mulai wajib, itu sudah wajib mengeluarkan. Kalau enggak mengeluarkan, dia sudah punya tanggungan itu. Wa ajaza al-malikiyah wal hanabilah ikhrajaha qabla waqtiha bi yaumin aw bi yaumaini. Dan mazhab Maliki dan Hambali itu membolehkan mengeluarkan zakat fitri sebelum waktu wajibnya itu ya, pada 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Karena ajaza boleh nih, masih belum wajib nih, ajaza. Apa konsekuensi hukumnya kalau kemudian dia meninggal dunia sebelum masuk ini ya,
terbenamnya matahari menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Hambali, atau sebelum masuk hari raya Idul Fitri di pagi harinya dia meninggal dunia, maka yang dia keluarkan itu bukan zakat fitrah, itu sudah masuk sedekah. Karena kewajiban melaksanakan zakat fitrah ini waktunya ini pada pagi hari Idul Fitri menurut pendapat mazhab Hanafi, atau masuknya maghrib ya, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya. Oke. Faqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yara bidzalika ba'san idza jalasa may yaqbidu zakatal fitri. Ibnu Umar ya memandang bahwa tidak menjadi persoalan, tidak apa-apa jika orang itu duduk, idza jalasa man yaqbidu zakatal fitri. Jika duduk orang yaqbidu yang mengeluarkan ya zakatal fitri atau menerima zakat fitrah. Jadi tidak menjadi masalah. Waqad radha 'anil Hasan annahu kana la yara ba'san ayu ajila rajula sadaqatal fitri qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Ini juga sama bahwasanya Hasan ya melihat bahwasanya tidak jadi masalah orang itu mendahulukan membayar zakat fitrahnya, itu mendahulukan 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Wala mani syar'an, maka tidak ada penghalang syar'an secara syara min ta'jil zakatil fitri min awwali dukhuli Ramadan ya. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian orang itu mendahulukan atau segera membayar Idul Fitri, membayar zakat fitri ketika masuk Ramadan. Hari raya masuk di hari pertama Ramadan, enggak jadi masalah. Ini menurut siapa? Kama wa as-sahih inda Syafi'i. Bagaimana menurut pendapatnya mazhab Syafi'i. Apa alasannya? Li'anna tajibu bisababaini, karena zakat fitrah itu wajib karena 2 sebab. Pertama bisaumi Ramadan wal fitri min, karena masuknya bulan Ramadan dan juga karena adanya hari raya Idul Fitri. Fa idza wajada ahadahuma jaza taqdimu al-akhar. Maka ketika orang itu sudah mendapatkan salah satunya, artinya sudah mendapatkan satu misalnya Ramadan sementara Idul Fitri belum dia dapatkan, maka dia boleh mendahulukan zakat fitrah itu al-akhar atas Idul Fitri. Enggak apa-apa, boleh. Yang penting sudah masuk ke bulan Ramadan. Wa yamtaddu, dan memanjang ya waqtul ada ilaha inda Syafi'i ila ghurubi syamsi yaumil id ya. Ya memanjang ya, artinya lamanya orang boleh membayar zakat fitrah itu ya. Batas akhirnya pembayaran zakat fitrah itu menurut pendapat mazhab Syafi'i itu ila ghurubi syamsi yaumil id, sampai terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Oh iya. Jadi tidak pada terlaksananya Idul Fitri, tapi sampai terbenamnya hari raya Idul Fitri, sampai terbenamnya hari Idul Fitri. Artinya kalau orang melaksanakan atau membayar zakat fitrah setelah dia sholat Idul Fitri, maka masih dianggap sebagai zakat fitrah adaan. Membayar zakat fitrah masih pada waktunya ya, masih pada waktunya. Ya. Sampai ghurubi syamsi ini, terbenamnya matahari. Wa man lam yakhruja lam taskut anhu wa inna ma yajibu alaihi ikhrajuha qada'an. Ya, barang siapa yang sampai terbenamnya matahari ini ya, belum mengeluarkan zakat fitrah, belum mengeluarkan sampai isya belum mengeluarkan, itu berarti apa? Lam taskut anhu, kewajiban membayar zakat fitrah itu tidak otomatis itu gugur. Tidak, masih ada, masih wajib. Wa inna ma yajibu alaihi ikhrajuha wa inna ma yajibu alaihi ikhrajuha qada'an. Tetapi dia wajib mengeluarkan zakat fitrah qada'an, dan niat qada bukan adaan, karena sudah di luar waktu yang wajib dia mengeluarkan. Ya, oke. Bisa dipahami. Musarafuha, pembayaran zakat fitrah. Zakatul fitri tukhraju lil fuqara'i wal masakin.
Wakadzalika bagi al-asnafus tsaminatul lati dzakarallahu ta'ala wa kadzalika baqil asnafi ats-tsamaniyati allati dzakarallahu ta'ala fi ayati musarrafis zakah. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan juga beberapa golongan yang 8 yang sudah Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah zakat termasuk zakat juga, lil fuqara'i adalah untuk orang fakir miskin, fakir 1, miskin 2, wal amilina dan amil zakat 3, alaiha atas zakat atas sedekah, wal muallafati qulubuhum dan orang yang dilembutkan hatinya, orang muallaf 4 ini sudah, wa fir riqab budak apa wal gharimina ini ya, wal gharimina dan orang yang punya hutang, wa fi sabilillah dan sabilillah orang yang jihad di jalan Allah, wa ibnis sabil dan ibnu sabil musafir. Ini faridatan minallah sebagai bentuk kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini 8 orang yang berhak menerima zakat. Wa yajuzu dan boleh ayyu'tiyal insanu zakata fitri li syahsin wahidin kama yajuzu lahu ayyuwazzi'aha ala aktsari min syahsin. Boleh orang itu memberikan zakatnya hanya pada 1 orang. 5 zakat untuk 1 orang, 10 zakat untuk 1 orang jadi masalah. Sebagaimana dia boleh membagi-bagikan sekian zakat itu atas banyak ya, min syahsin lebih banyak dari 1 orang. Ya. Oke. Orang itu bisa memberikan zakat fitrahnya yang 1 sok itu ya. Sekitar berapa kilogram nanti ada insyaallah pembahasannya. Itu untuk 1 orang atau membagi-bagikan untuk beberapa orang. Enggak jadi masalah. Misalnya per orang dapat 1 liter, 1 liter enggak masalah. Wat tafadul bainahuma innama yakun bi tahqiqi ighna'il fakir fa ayyuhuma kana ablagha fi tahqiqil igna'i kana wal afdal. At-tafadul bainahuma, maka at-tafadul yang mana lebih utama ini di antara keduanya, ngasih zakat fitrah untuk 1 orang atau zakat fitrahnya itu dibagi-bagikan untuk beberapa orang. Nih ya. Innama yakunu bitahqiqi ighna'il fakir ya. Intinya bitahqiqi ighna'il fakir ya. Ketika sudah terrealisasi, terwujud ya, mencukupi kebutuhan orang-orang yang fakir, fa ayyuhuma kana, dengan cara apapun keduanya, kana ablagha fi tahqiqil ighna kana wal afdal, maka itulah sebenarnya yang lebih utama. Oke. Lebih utama. Yang penting intinya zakat fitrah kita itu bisa mencukupi kebutuhan orang fakir miskin gitu ya. Orang fakir miskin atau mencukupi kebutuhan 8 asnaf yang tadi. Kalau sudah tercukupi itu sudah dianggap utama, sudah bagus. Miqdaruha, kadar yang harus kita bayar ketika zakat fitrah itu. Berapa kadarnya? Zakatul fitri takunu su'an min ghalibi kutil bilad kal aruz al-qaim amasalan. Zakat fitrah itu kadarnya itu ya, itu 1 sok. Min ghalibi kutil bilad, 1 sok dari makanan pokok negeri seperti beras atau gandum. Wal sok wal wajib bidzal fardhi an kulli insanin. 1 sok itu wajib ya untuk zakat setiap orang.
so'on biso Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah alaihi wa alihi wasallam. Satu sok dengan ukuran soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal makail, yang sok itu merupakan bagian dari ukuran. Wa yusawi bil wazni, yang setara dengan timbangan. Kalau pakai timbangan ya, berapa ini? 2,40 kg ya. 2,4 kg ini. Ya, takriban minal qamhi ya, kira-kira begitulah dari gandum. Jadi kadar zakat fitrah kita itu 2,4 kg. Ini bisa beda pendapat ini, ikhtilaf ini berkaitan dengan berapa kadar zakat fitrah itu. Ada yang mengatakan ini ya 2,4 ini. 2 kilo, 40 ya. Kok 40 ini ya? 2,40 kilogram. Iya. 2,40 kilogram. 2,40 kilogram. Oke. Barang siapa, ada yang mengatakan sampai 2,7 kilogram. Ada bahkan yang mengatakan takriban 3 kilogram ya. Ya kalau ihtiyat kita 3 kilogram lah gitu. Wa man zada ala hadzal qadril wajib jaza. Barang siapa yang melebihi dari kadar yang wajib ini maka enggak jadi masalah, boleh. Wa hadzal zaidu shadaqatan anhu yusabu alaihi insyaallah. Lebihnya dari yang wajib itu, kelebihannya itu dianggap sebagai sedekah yang insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukmu ikhrajiha qimatan. Hukum mengeluarkan zakat fitrah qimatan, harganya. Kita enggak mengeluarkan bendanya tapi kita konversi dengan harga barangnya itu berapa. Gimana hukumnya? Pakai uang. Iraju zakatul fitri ta'aman wal asal al mansusu alaihi fi sunnatin nabawiyyah al mutahharati. Mengeluarkan zakat fitrah makanan pokok itu merupakan dasar yang sudah ditetapkan di dalam sunnah Nabi yang suci. Wa alaihi jumhur fuqaha wa alaihi jumhur fuqahil madzhabil muttaba'ah. Itu merupakan pendapat jumhur fikih madhab. Illa anna ikhrajaha bil qimah amrun jaizun mujziun. Kecuali sesungguhnya mengeluarkan zakat fitrah bil qimah dengan uang, dengan harga uang, amrun jaizun mujziun adalah perkara yang boleh dan mencukupi. Wa bihi qala fuqahaul hanafiyah. Dan ini menurut pendapatnya apa? Hanafi wa jama'at minat tabi'in, dan sekelompok dari golongan tabi'in, wa ta'ifatu min ilmi qadiman wa hadisan, dan juga sekelompok ulama ya dulu dan sekarang. Wa huwa aidan riwayatun mukharrajatun an Imam Ahmad. Itu juga merupakan riwayat yang dikeluarkan dari Imam Ahmad. Bahkan innal imamah Ar-Ramli Al-Kabir min Syafi'iyati qad afta fi fatawahu, ini ya. Bahkan Imam Ramli Al-Kabir ini ya, yang merupakan salah satu ulama besar dari madhab Syafi'i, qad afta fi fatawa bi jawazi taqlidi, beliau berfatwa yang fatwanya itu membolehkan bertaklid atau mengikuti Al-Imam Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah radhiyallahu an fi ikhraji badal zakatil fitri darahim liman sa'alahu an dalik, di dalam mengeluarkan ya pengganti zakat fitrah ya, dengan diganti dengan dirham ya, secara zakat fitrah itu liman sa'alahu an dalik, bagi mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat yang memintanya. Jadi enggak minta makanan pokok tapi minta uangnya saja. Jika ada orang seperti itu, orang miskin yang minta seperti itu, maka kata Imam Romli tadi, kita itu boleh bertaklid ya kepada Imam Madzhab Hanafi yang membolehkan bayar zakat fitrah itu dengan menggunakan nilai atau uang seukuran zakat fitrah yang kita keluarkan. Wa hadza huwa alladzi 'alaihi al-fatwa al-an, dan ini merupakan fatwa yang sekarang. Lianna maqsud zakatil al-ighna'u,
Karena sesungguhnya tujuan zakat itu al-ighna'u adalah mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, orang-orang fakir atau 8 asnaf yang tadi. Wa huwa yasulu bil qimati wallati yaqrabu ila manfaatil fakir, yang itu lebih dan itu bisa terjadi dengan cara membayar zakat pakai uang. Dan itu merupakan cara yang lebih dekat ya, lebih besar manfaatnya, lebih dekat kemanfaatannya kepada orang-orang fakir. Ya no yatamakkanu biya min syira'i ma yahtaju ilaihi, karena dengan uang itu orang fakir itu bisa memungkinkan untuk membeli apapun yang dia butuhkan. Kalau pakai beras hanya cukup dimakan, tapi kalau pakai uang apa yang dia butuhkan bisa dia beli. Kalau dikasih beras dan dia sudah punya beras, maka nggak bisa dia kemudian beli ikan ya, beli baju dengan beras itu. Tapi kalau kemudian pakai uang, ya itu lebih fleksibel, lebih enak untuk lebih bisa mencukupi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang fakir atau miskin tadi, atau yang 8 asnaf tadi itu. Wa yajuzu i'ta'u zakatil fitri li hayatin khairiyah takunu kawakilatin an sahibi zakah fi ikhrajiha ila mustahiqiha. Dan juga boleh, apa bolehnya ini, memberikan zakat fitrah ya bagi hay'ah ini, amal-amal ya, badan amal ada badan amal yang memang berfungsi sebagai perantara, kata wakilah an sahibi zakah, yang kemudian amal itu, badan amal itu mentasarrufkan atau mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Kita cukup titip kepada mereka dan kemudian mereka itu bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan, itu nggak apa-apa, dititipkan nggak apa-apa. Tapi masalah qimah ini, harga ini, ada sebagian pendapat yang itu merupakan pendapat yang kuat, bahwasanya di mazhab Hanafi itu qimah itu bukan kutul bilad, bukan berdasarkan harga makanan pokok di negeri orang yang wajib membayar zakat itu, tapi berdasarkan makanan pokok yang disebutkan oleh teks hadis Nabi itu, apa, tamrun misalnya, kurma ya, terus kemudian komhun ya, gandum. Jadi nilai harga itu yang bisa dikonversikan ke dalam bentuk mata uang. Jadi kalau kita misalnya mengeluarkan zakat fitrah dengan pakai uang, maka kita harus bisa melihat berapa harga kurma satu sok, 2, atau 3 kilo gitu ya, 150.000 misalnya. Maka yang harus kita keluarkan adalah uang sebesar 150.000, bukan harga makanan pokok yang biasa kita makan di negeri kita, misalnya beras ya, beras 3 kg harganya 50.000 misalnya. Bukan harga beras itu, tapi berdasarkan harga kurma, harga gandum, harga kismis gitu ditentukan. Nah ini ya, jadi sebenarnya lebih mahal. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan yang disebut dengan qimah itu adalah mengeluarkan uang ya, atau mata uang seharga makanan pokok yang wajib kita zakati. Kalau kita makanan pokok kita adalah beras 3 kg berapa, misalnya 50.000 ya, kita tinggal kasih 50.000. Nah, itu sah juga. Itu menurut pendapat minoritas ya. Walaupun pendapat ini mengatakan hal tersebut hukumnya makruh. Demikian. Lanjut, man tajibu alaihim, siapa yang wajib zakat alaihim kepada mereka? La tajibu zakatul fitri anil maitil ladzi mata qabla ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan li'anna al-maita laysa min ahli al-wujub. Yang pertama, zakat fitrah itu tidak wajib dikeluarkan bagi orang yang mati meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Karena mayit tersebut belum dikenai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, wala yajibu, andai kata si mayit itu sudah mengeluarkan zakat fitrah sebelum dia meninggal dunia misalnya, maka itu dianggap sebagai sedekah. Apakah boleh diambil? Enggak apa-apa diambil. Karena itu bukan
kewajiban tuh ya, sedekah. Masa mau diambil? Wala yajibu ikhraju zakatal, wala yajibu dan tidak wajib. Ikhraju zakatil fitri anil janin idh lam yuladu qabla maghribi lailatal idi kama dzaba ila dzalika jamaahiru ahli ilmi. Yang kedua, zakat fitrah itu tidak wajib dikeluarkan oleh janin ya, yang belum lahir sebelum terbenamnya malam pada Lailatul Id. Oke. Jadi kalau misalnya ada bayi ya, lahir pada malam Lailatul Id, maka jadi bayi itu tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia lahir 5 menit sebelum ghurubis syamsi di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib. Kenapa? Karena dia sudah mengalami dua masa yang menjadi syarat rukunnya wajibnya zakat fitrah. Apa? Dia sudah merasakan Ramadan, sekaligus dia sudah masuk ke Idul Fitri. Oke. Fal janinu la yasbutu lau ahkamud dunya, ini ya. Janin itu tidak memiliki ketetapan dalam hukum-hukum dunia illa fil iras wal wasiyah bi syarti huruji hayyan, kecuali dalam masalah warisan. Wasiat dengan syarat dia itu hidup dalam keadaan, dia itu lahir dalam keadaan hidup. Lakin man akhraja anhu fahasuna, tapi barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah anhu untuk janinnya yang lahir setelah terbenamnya matahari, fahasuna, itu bagus. Lianna ba'dal ulama'i, karena sebagian ulama, kal Imam Ahmad seperti Imam Ahmad, istahabba zalika, menganjurkan hal tersebut, lima ruwiya min anna Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, kana yu'ti zakatal fitri anis saghiri wal kabiri hatta lil hamli fi batni ummihi. Ya. Sesungguhnya Utsman bin Affan itu, Sayyidina Utsman bin Affan memberikan sedekah fitrah itu untuk anak yang kecil dan orang yang sudah tua, sehingga anak yang masih di dalam perut ibunya itu, wali anna sadaqatun amman la tajibu alaihi, tetapi hukumnya itu masih dalam taraf sedekah bukan wajib. Fakanat mustahabatan kasairi sadaqatit tahu, maka statusnya zakat itu masih disunnahkan seperti sedekah-sedekah sunnah yang lainnya. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat.